Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Tekun dalam hal apa? Tekun dalam iman mereka kepada Kristus. Memangnya kenapa mereka ada di Efesus? John Stott mengatakan bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang mendapatkan oposisi atau perlawanan lokal yang sangat hebat atau sangat banyak dari agama-agama lain, karena kota Efesus adalah kota yang pluralis. Efesus adalah seperti saya bilang tadi, itu adalah Romawi Timur di Turki sana. Efesus yang ada di Turki adalah salah satu pusat penyembahan kaisar. Pada masa itu Romawi menjadikan kaisar-kaisar mereka itu sebagai dewa. Karena itulah maka ada penyembahan kaisar. Dan siapa yang tidak menyembah kaisar, kuil-kuil penyembahan didirikan untuk para kaisar. Dan siapa yang tidak menyembah atau berikan korban kepada kaisar, diancam dengan hukuman mati. Saya kutip kata-kata Barclay. Barclay mengatakan Efesus juga mempunyai kuil-kuil terkenal dari kaisar Romawi yang didewakan, Claudius dan Nero. Dan kemudian hari ada tambahan kuil dari kaisar Hadrian dan Severus. Di Efesus agama kafir sangat kuat. Kalau saudara lihat gambar ini adalah sisa puing-puing dari kuil-kuil penyembahan untuk kaisar-kaisar Romawi. Ya. Nah, semua ini adalah sisa kuil-kuil penyembahan kepada kaisar. Dan saudara, bukan hanya penyembahan kaisar. Yang lebih hebat adalah Efesus itu adalah pusat penyembahan dari Dewi Artemis atau Dewi Diana. Salah satu dari 7 keajaiban dunia pada masa lampau. Perhatikan Kisah 19 ayat 28. Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Maka orang Efesus mempunyai satu dewi, namanya Dewi Artemis atau Dewi Diana. Ini adalah patung dari Dewi Artemis atau Dewi Diana yang ada di Efesus. Dan mereka mendirikan kuil-kuil penyembahan untuk Dewi Artemis ini. Ini adalah peninggalan dari kuil Dewi Diana. Next. Dan hasil rekonstruksi dari para arkeolog itu menunjukkan bahwa kuil ini kan puing-puingnya saja, sisa-sisa. Tapi kuil Dewi Diana yang asli pada zaman dulu itu modelnya seperti ini. Ini adalah kuil Dewi Diana. Saudara-saudara, di kuil ini pusat penyembahan Dewi Artemis, dan di situ ada 1000 pendeta perempuan, pendeta kafir perempuan. 1000 pendeta perempuan, tapi juga sekaligus menjadi 1000 pelacur bakti. Apa maksudnya pelacur bakti? Bahwa di sana mereka percaya bahwa Efesus akan subur jikalau Dewi Diana itu mau kawin dengan pasangannya. Tapi bagaimana bisa Dewi Diana itu mau kawin sama pasangannya, mau hubungan seks sama pasangannya? Mereka perlu dirangsang. Dan rangsangannya adalah dijadikan pesta seks di kuil itu. Dan 1000 perempuan pelacur bakti siap untuk melayani di dalam pesta seks itu. Itu disebut bakti karena dengan melakukan pesta seks, mereka merangsang Dewi Diana untuk berhubungan dengan pasangannya. Akibat hubungan itu, maka suburlah Efesus. Maka gereja Efesus ada di tengah-tengah penyembahan kaisar. Juga ada di tengah-tengah penyembahan Dewi Artemis yang adalah dewi asli dari orang Efesus. Barclay mengatakan, selain menjadi pusat agama, kuil Artemis juga menjadi pusat kejahatan dan kebejatan moral. Kuil itu mempunyai hak suaka. Semua penjahat akan dilindungi jika mereka dapat masuk ke kuil tersebut. Kuil itu juga memiliki ratusan pendeta perempuan yang berperan sebagai pelacur kudus. Semua ini menjadikan Efesus sebagai tempat yang terkenal dengan kejahatannya. Nah, karena itulah maka orang-orang kafir yang menyembah dewa-dewa ini juga menyembah kaisar. Mereka melakukan oposisi lokal terhadap jemaat Efesus. Sehingga jemaat Efesus
banyak menderitanya, banyak sengsaranya. Bahkan mereka sampai dilarang untuk aktivitas umum, termasuk berbelanja pun mereka tidak diizinkan. Itulah sebabnya gereja ini sangat menderita. Di ayat yang ketiga dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Sabar di sini artinya apa? Sabar di sini artinya sekalipun mereka banyak kesulitan, banyak menderita, mereka tetap setia ikut Tuhan. Mereka tidak marah pada Tuhan, tidak kecewa pada Tuhan, tidak bersungut-sungut dan lari dari Tuhan. Tidak. Mereka tetap sabar dan setia. Wow. Apakah jemaat kita model seperti ini? Yang sekalipun banyak kesulitan, tidak bergeser dari iman kepada Tuhan. Kabar sukacita bagi saudara-saudara yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya. Revival Community Church RCC Surabaya yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru dan Ibu Pendeta Muda Agustina Karpada akan memulai kembali kebaktian minggu yang sempat terhenti karena COVID-19. Kebaktian perdana 2023 ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Januari pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan berlokasi di Zoom Hotel Dharma Husada, Jalan Dharma Husada Blok A3 nomor 188 Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Bagi simpatisan Revival yang ada di Surabaya, mari bergabung dalam kebaktian ini. Dan bagi saudara yang ada di luar Surabaya, mohon bantuan untuk menyampaikan informasi dan undangan ini kepada keluarga, sahabat, dan kenalan yang berada di Surabaya. Untuk informasi selanjutnya, silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada via WhatsApp di nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Rek ayo rek, melaku-melaku nyang tunjungan. Rek ayo rek, sukoreno bebarengan. Dek ayo dek, PPKM wis bubaran. Dek ayo dek, RCC wis kebaktian.